Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Abdul Aziz akan memaparkan hakikat komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi memungkinkan manusia untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan memahami satu sama lain. Dalam komunikasi ini juga kita akan belajar tentang pengertian komunikasi pembelajaran, peran, fungsi, dan urgensi komunikasi, komponen yang ada dalam komunikasi, dan apa saja prinsip dalam dan model komunikasi. Yang pertama ada pengertian komunikasi pembelajaran. Komunikasi pembelajaran adalah proses komunikasi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik dalam konteks pembelajaran. Dan tujuan komunikasi pembelajaran adalah yang pertama mentransfer pengetahuan, mengembangkan keterampilan, mengubah sikap dan nilai, mendorong partisipasi dan keterlibatan. Yang terakhir adalah memfasilitasi pemahaman. Urgensi efektif dalam proses pembelajaran, yang pertama adalah memfasilitasi pemahaman, mendorong keterlibatan, membangun hubungan yang positif, dan memberikan umpan balik yang bermakna. Selanjutnya, peran komunikasi. Yang pertama, digitalisasi pembelajaran memungkinkan komunikasi antara guru dan siswa tanpa batasan ruang dan waktu. Teknologi digital memfasilitasi juga kolaborasi antar siswa melalui fitur diskusi, proyek kelompok daring, dan berbagai sumber daya komunikasi lainnya. Yang terakhir ada komunikasi digital memungkinkan guru memberikan umpan balik secara langsung dan cepat terhadap tugas atau pertanyaan siswa. Selanjutnya, fungsi dan komponen komunikasi. Fungsi ada 5, yaitu pertama informasi, yang kedua fungsi instruksional, yang ketiga fungsi motivasi, yang keempat fungsi evaluasi, dan fungsi sosial. Untuk komponen-komponennya, yang pertama adalah pengirim atau sender, yang kedua pesan atau message, yang ketiga saluran atau channel, yang keempat penerima atau receiver, yang kelima umpan balik atau feedback, yang keenam ada konteks atau konteks. Selanjutnya ada model komunikasi. Yang pertama komunikasi linear, yang kedua interaksional, dan yang ketiga model transaksional. Setelah itu ada prinsip komunikasi. Yang pertama adalah proses simbolik. Yang selanjutnya setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang selanjutnya punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan, terjadi dalam konteks ruang dan waktu, melihat prediksi peserta komunikasi. Komunikasi itu bersifat sistemik, mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Bersifat non-sekuensial, prosesual, dinamis, dan transaksional, bersifat juga irreversible, dan komunikasi juga bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi memainkan peran krusial dalam digitalisasi pembelajaran, memungkinkan interaksi yang efektif antara guru dan siswa, serta mendukung proses belajar yang fleksibel dan personal. Meskipun terdapat tantangan, dengan strategi yang tepat, komunikasi digital dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di era digital. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.